Selamat pagi keluarga Kristus dimanapun berada. Ada sukacita semuanya? Tetap semangat semuanya ya. Kita masuk bulan September 2021 ini dengan tuntunan yang berjudul Masa Depan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami ingin Kau bukakan pengertian kami sehingga kami boleh mengerti tentang masa depan, yaitu masa depan yang membawa ke kemenangan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Manusia pada dasarnya ingin masa depannya kaya, sukses, bahagia, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang ingin masa depannya suram atau gelap. Semuanya ingin masa depannya bagus. Lalu pertanyaannya, masa depan yang mana? Di hari tuanya setelah jompo dan tidak bisa menikmati apa-apa? Atau saat masih muda dan masih kuat? Coba Anda pikirkan dan kemudian direnungkan baik-baik ya. Ya saat masih muda dong Pak, dan masih kuat. Kalau sudah tua tidak bisa menikmati apa-apa, buat apa? Sebentar. Coba Anda tadi baru mengatakan bahwa saat masih muda dan masih kuat kan? Berarti Anda tidak tuntas dong dalam memikirkan masa depan. Seharusnya dipikirkan sampai tua dan mati. Betul? Kan masa depan. Berarti saya kematian dong. Waduh, Bapak gak sopan ngomongin kematian. Banyak di antara kita saudara enggan memikirkan tentang kematian. Bahkan dikatakan tidak sopan, tidak enak, tidak membawa suasana sukacita. Coba kita pelajari pelan-pelan pernyataan di bawah ini. Bahwa setiap manusia pasti akan mati. Betul? Tidak peduli dia miskin atau kaya, bodoh atau pandai. Semuanya akan menuju ke kematian. Betul saudara? Nah, kalau sudah tahu bahwa kita semua sedang antri menuju ke kematian, kenapa tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya? Ya, minimum cari tahu ada apa setelah kematian. Betul kan saudara? Nah, saya akan kasih tahu agar tidak penasaran. Dan awas ya, jangan bilang bahwa gembala saudara tidak kasih tahu ya. Saya sudah kasih tahu, dan ini bukan yang pertama kali saya kasih tahu kepada saudara. Tolong perhatikan, karena visi gereja kita adalah bertemu Tuhan. Jadi kita semua harus bertemu Tuhan. Caranya adalah persiapkan masa depan Anda dan saya sebaik-baiknya agar kita bisa bertemu Tuhan. Di sini kehidupan kita bagi menjadi dua jilid. Jilid pertama adalah kehidupan selama di dunia ini, yaitu kehidupan yang sementara saat ini. Dan kedua adalah kehidupan di dalam kekekalan. Sampai di sini dulu. Jelas ya saudara? Lanjut. Jadi kita hidup dua kali, yang pertama di dunia dan yang kedua adalah di kekekalan. Nah, banyak orang tidak tahu dan tidak mau tahu dan beranggapan bahwa kehidupan ini hanya di dunia saja, sehingga pemikirannya masa depannya adalah ingin awet muda, umur panjang. Padahal faktanya semua orang akan menjadi tua, keriput, dan akan mati. Tetapi tidak ada yang mau tahu dan tidak pernah ada yang memikirkan, apalagi mempersiapkan. Memang tidak salah kalau Anda ingin bercita-cita menjadi kaya, mempunyai masa depan yang cerah. Tapi ingat, itu masih sebagian kecil dari kehidupan ini. Dan sebagian lainnya yang jauh lebih besar adalah kehidupan kekal di surga atau di neraka. Maaf ya, saya harus ngomong ini dengan tegas karena saat ini sudah masuk ke zaman akhir. Tidak santai-santai lagi ya. Dan saya harus mengatakan ini kepada kita semua. Jadi jangan ada yang bilang lagi saya tidak tahu. Saya rindu kita semua masuk ke dalam kekekalan di surga bersama-sama. Jadi kita bisa reuni bersama-sama di dalam sukacita dan damai sejahtera. Ada amin saudara?
Jadi dapat saya simpulkan bahwa kita harus memikirkan dua masa depan kita. Yang pertama adalah masa depan di dunia ini, dan yang kedua adalah masa depan di kehidupan kekal. Nah, sekarang lebih jelas lagi ya saudara, agar kita bisa bertemu Tuhan seperti visi gereja kita, maka kita harus memiliki dan mempersiapkan masa depan di kehidupan kekal di surga dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini penjelasan saya bisa dimengerti kan? Mengapa saya minta kita semua memikirkan dan mempersiapkan masa depan dengan baik, agar kita tidak disesatkan oleh pengajaran dunia ini. Sebab tanpa disadari kita semua ini diajak oleh media WhatsApp, Facebook, IG, YouTube, dan medsos-medsos lainnya. Ajaran dunia ini perlahan-lahan menyesatkan kita. Gak sadar kan kita bahwa HP adalah pengajar atau dosen kita yang setiap saat kita pegang dan bawa kemana-mana ini. Lihat berita, lihat film, lihat Alkitab pun di HP, telepon, chatting, dan lain sebagainya. Semuanya lewat HP. Jadi penyesat terbesar di abad ini adalah oleh media, oleh HP kita, saudara. Dan celakanya, sedikit sekali pengajaran yang benar yang kita dapat dari media ini. Karena bad news is good news. Semakin jelek beritanya, semakin banyak followernya. Betul? Nah, untuk itulah kita harus ekstra waspada, sehingga pikiran kita yang sudah baik dan pengenalan kita akan Tuhan jangan sampai terkikis oleh berita-berita hoax atau berita-berita yang menakutkan atau berita-berita yang menyesatkan, saudara. Ini merupakan salah satu yang harus diwaspadai dalam mempersiapkan kehidupan kedua, yaitu di surga. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tentang kehidupan kedua di kekekalan ini ada dua bagian yang harus kita miliki, yaitu yang pertama adalah neraka dan yang kedua adalah surga. Mengapa saya mengatakan yang pertama adalah neraka? Agar kita ingat saat kita hidup sekarang ini jangan macam-macam, dan ingat bahwa neraka itu ada, saudara, dan neraka itu diciptakan Tuhan buat iblis dan pengikutnya, bukan buat kita manusia yang adalah makhluk kesayangannya Tuhan. Kecuali kalau engkau memutuskan untuk menjadi pengikut iblis, maka neraka akan menjadi tempat Anda di kekekalan. Jadi kalau ada mitos mengatakan bahwa setan itu penguasa neraka, itu bohong, saudara. Yang betul adalah setan takut dengan neraka. Karena neraka merupakan tempat penghukuman buat setan, buat dia. Dan yang perlu diingat bahwa neraka itu saat ini masih kosong. Mau tahu ayatnya bahwa neraka itu masih kosong? Yuk kita buka 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melimpahkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan ada juga yang tertulis lebih jelas lagi ya saudara, di Wahyu 20 ayat 14-15 yang mengatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan ini, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Hati-hati ya saudara, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, saudara dan saya juga akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kita benar-benar harus ekstra hati-hati. Nah, kata dilemparkan tadi di dalam lautan api artinya belum di situ dilemparkan. Jadi masih disimpan di gua-gua yang gelap. Berarti neraka atau lautan api itu masih kosong. Jelas ya saudara? Demikian pula surga juga masih kosong. Loh Pak, kalau ada orang banyak cerita bahwa mereka dibawa ke surga, saya katakan itu bukan surga, tapi Firdaus.
Karena ada ayatnya, yaitu di Lukas 23 ayat 43 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dua ayat di atas menggambarkan keadaan bahwa neraka dan surga itu masih kosong. Lah kalau gitu Pak, orang mati dibawa kemana? Dibawa ke Firdaus untuk orang percaya dan Hades atau Seol untuk orang jahat. Ada ayatnya ya, di Amsal 27 ayat 20a dikatakan demikian. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Di terjemahan bahasa Inggris versi American Standard ditulis, Seol and Abaddon are never satisfied. Seol atau Hades untuk menampung mereka manusia yang jahat saat hidupnya. Jelas ya saudara? Jadi ada yang ngomong arwah masih gentayangan dan berada di sekitar kita, atau setelah 40 hari baru mereka pergi. Itu adalah mitos. Yang benar adalah hari ini juga, atau seketika engkau mati maka akan berada di Firdaus atau Hades. Sampai di sini jelas ya saudara? Sampai hari penghakiman atau tahta putih, baru surga dan neraka berpenghuni. Jadi kalau ada teman atau saudara kita meninggal, mau menulis berita dukanya dengan tulisan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Karena surga masih kosong, sebaiknya ditulis selamat jalan pahlawan iman. Engkau telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kelak kita bertemu di surga. Itu boleh karena kita semua orang percaya akan bertemu lagi di surga, di dalam reuni akbar. Jangan ditulis telah berpulang ke rumah Bapa di surga, karena surga masih kosong saudara. Jelas ya saudara? Jadi ini yang perlu kita perbaiki dan kita betulkan, sehingga kita semua tidak tersesat dan semakin lama semakin mengikuti mitos. Ada amin saudara? Nah, mari sekarang kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan yang intinya tentang masa depan. Kita buka ayatnya saudara, yang diambil dari Amsal 24 ayat 14 yang berbunyi demikian. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatkannya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Bagaimana bisa mencapai masa depan sesuai dengan keinginan kita dan keinginannya Tuhan? Yang pertama, jangan menghina hikmat. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan datangnya adalah dari belajar, sedangkan hikmat itu datangnya dari Tuhan secara tiba-tiba, sehingga kalau orang berhikmat itu tiba-tiba saja pandai dan berpengetahuan. Ya, kalau datang dari Tuhan, maka selalu akan beruntung dan dapat melewati berbagai persoalan yang kita hadapi dengan baik dan benar. Coba kita lihat ayatnya ya saudara, di Amsal 2 ayat 6 yang berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau Tuhan bilang hikmat untuk jiwamu, itu haruslah engkau mau mengikuti apa yang hikmat itu katakan dan jangan melawan, karena akan berakibat fatal. Yusuf di mata Yakub adalah anak yang baik, tetapi di mata kakak-kakaknya dia adalah penjilat. Di mata saudagar Midian dia adalah seorang budak. Di mata Potifar dia adalah asisten rumah tangga yang baik. Di mata istri Potifar dia adalah idolanya. Tetapi di mata Tuhan, Yusuf adalah penguasa di Mesir. Saat Yusuf mengikuti hikmat Tuhan,
tidak mau berzina dengan Potifar, istri Potifar, maka walaupun kita orang luar mengatakan dia itu bego, idiot, ada kesempatan kok disia-siakan, dasar gak normal atau homo gay. Tetapi Yusuf hanya mau mendengar apa kata Tuhan, yaitu bahwa dia adalah orang yang berkuasa di tanah Mesir. Jadi jangan fokus dengan apa yang kata orang, tetapi fokuslah dengan apa kata Tuhan. Tuhan yang sama, yang saat ini berada di hatimu dan di hatiku, yang juga, makanya saudara jangan mengeluh bisnis macet, putus asa karena di PHK, seakan-akan tidak ada lagi masa depan, gelap dan semuanya gelap. Ingatlah, Tuhan yang berdiam di hati kita juga merasakannya. Dia tahu semua. Dia juga tahu tentang kekuatan kita, saudara. Tetaplah melangkah menuju masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan buat kita masing-masing. Karena Tuhan lebih tertarik dan menjadikan kita sebagai pribadi yang tangguh, tahan banting dan kuat untuk belajar satu proses ketetapannya Tuhan untuk memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan di dunia ini dan masa depan yang penuh dengan kenyamanan selama-lamanya di surga. Ada amin, saudara? Jadi ikuti saja didikan Tuhan dan jangan menghina hikmat Tuhan. Dan sekarang coba kita perhatikan Musa. Coba kita buka ayat-ayatnya di Bilangan 20 ayat 8, 9, dan 11 yang berbunyi demikian. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat dan ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Katakanlah di mata mereka bukit batu itu supaya diberinya air. Lalu apa yang dilakukan Musa? Setelah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu. Sama tidak dengan apa yang diperintahkan Tuhan? Musa mendapat hikmat dari Tuhan, suruh berkata kepada bukit batu itu, tetapi dia memukul bukit batu itu. Air tetap keluar, tetapi dia mendukakan Tuhan sehingga masa depannya berhenti dan Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia mati di padang gurun di perbatasan dengan tanah perjanjian. Jadi ingat saudara, jangan sembarangan atau menyepelekan hikmat yang datang dari Tuhan, yang membuatmu tiba-tiba pandai atau tiba-tiba berpengetahuan. Engkau harus tetap taat dengan apa kata Tuhan. Jangan menghina hikmat. Sepelekan saudara, suruh ngomong tapi dipukul. Jadi bagaimana bisa mencapai masa depan sesuai dengan keinginan kita dan keinginannya Tuhan? Yang pertama, jangan menghina hikmat. Yang kedua, bagaimana mencapai masa depan sesuai dengan keinginan kita dan keinginannya Tuhan? Tanya Tuhan. Rajin tanya hanya kepada Tuhan. Itulah pentingnya kita rajin berdoa kepada Tuhan. Kadang kita tidak taat dengan apa yang kata Tuhan. Dan sering kita memakai pikiran kita sendiri dan merasa pintar. Bahkan lebih pintar dari Tuhan. Sehingga perbuatan kita selalu bertentangan. Itulah yang merusak masa depan kita. Nah, bagian kita adalah taat
dan percaya saja dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Saul adalah raja pertama orang Israel yang dipilih oleh Tuhan sendiri, tetapi karena dia berjalan menurut pikirannya sendiri dan tidak taat dan setia kepada apa yang diperintahkannya Tuhan kepada dia, maka selesai sudah masa depannya. Kita buka ya, kitab di 1 Samuel 15 ayat yang pertama yang berbunyi, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan memilih Saul sebagai raja atas Israel. Tetapi karena banyak sekali tingkah laku Saul yang tidak taat dan setia kepada apa yang diperintahkan Tuhan, maka dia ditolak sebagai raja atas Israel. Di 1 Samuel 15 ayat 35 dikatakan, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Yang saya ingin kita belajar dari kisah Saul adalah jangan kita main-main dengan meramal masa depan. Minta petunjuk kepada arwah, karena itu mendukakan Tuhan. Mari kita buka ayatnya agar kita jelas bahwa itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ulangan pasal 18 ayat 11-12. Seorang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau engkau dari hadapanmu. Saul seorang pilihan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tidak suka, bahkan kekejian bagi Tuhan. Saul mengundang roh Samuel dan bertanya tentang masa depannya. Kita buka ayatnya ya, di 1 Samuel 28 ayat 15-17. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit, orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab lagi aku, baik dengan perantaraan nabi maupun mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicara Samuel kepada, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Berapa banyak dari kita yang melakukan seperti apa yang Saul lakukan itu? Bertanya kepada arwah atau kepada iblis. Dan kita tahu bahwa arwah orang mati saat dia mati sudah tidak ada lagi di dunia. Ini kalau dia tidak di Firdaus, ya di Hades. Saya sudah jelaskan di depan kan. Nah, kalau belum jelas, saudara boleh putar lagi YouTube saya ini sampai benar-benar jelas, dan jangan bilang saya sebagai gembala Anda tidak memberitahu ya. Jadi setelah mendengar firman Tuhan pagi ini, saya berharap saudara yang masih sembayangan kepada mama atau papa yang sudah meninggal, stop ya. Karena itu sama dengan sembayang kepada iblis. Kita sembayang atau berdoa hanya kepada Tuhan saja. Masih mau punya masa depan? Percaya kepada Tuhan saja yang memberikan hikmat kepadamu. Ingat Amsal 24 ayat 14 berkata apa? Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi dapat saya simpulkan bahwa bagaimana mencapai masa depan sesuai dengan keinginan kita dan keinginannya Tuhan. Yang pertama, jangan menghina hikmat. Ikuti saja apa kata Tuhan, jangan melawan walaupun itu sepertinya mustahil. Tetap lakukan.
Musa harus menyediakan air, dan hikmat dari Tuhan memberitahu, katakan kepada batu. Musa tidak taat, yaitu dia memukul batu tersebut. Apa yang terjadi? Air tetap keluar, tetapi Musa masa depannya hilang. Yang kedua, tanya hanya kepada Tuhan. Jangan tanya kepada arwah atau papa mama kita yang sudah meninggal. Ingat, orang kalau sudah meninggal, sudah berada di Firdaus atau di Hades. Jadi tidak dengan doa kita, kita yang masih hidup ini, dia bisa mendengar. Apalagi dikasih makan. Yang makan adalah iblis atau kita, orang yang masih hidup ini. Kalau masih hidup, papa mama disia-sia, kagak diurus. Tapi kalau sudah mati, dikirimin makanan. Itu hikmat manusia, tradisi, saudara. Mau masa depanmu ada? Tanya kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena di Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan pasti jawab saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam lagi tentang kematian, sehingga kami harus mempersiapkan baik-baik masa depan kami untuk kehidupan yang kedua di kekekalan dengan benar, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau sesuai dengan visi dari gereja kami, yaitu bertemu Tuhan. Kami pun ingin bertemu dengan Engkau kelak saat kami sudah meninggal nanti. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu menguatkan dan mencelikkan mata kami, sehingga kami lebih tahu lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita bersama keluarga besar kita di awan-awan permai. Tuhan yang begitu baik, yang sudah mau menolong kita, memberkati kita, bahkan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, dan shalom.